Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku. Dipersembahkan oleh didukung oleh rendah gula, nyaman diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, summa salatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah, pemirsa. Senang sekali kita berjumpa lagi dalam live Damai Indonesiaku pada siang hari ini yang disiarkan langsung dari Masjid Jami Al-Mutakin, tepatnya di Jalan Anggur nomor 15, Blok A, Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur. Nah, pemirsa, tema kita pada siang hari ini menyoroti fenomena banyak sekali mungkin anak-anak remaja, anak-anak muda sekarang yang menunda pernikahan demi sebuah kemapanan ekonomi dan berbagai alasan. Namun bukankah menikah itu merupakan ibadah yang dengan ibadah itu Allah memudahkan segalanya termasuk rizki kita. Nah, bagaimana sesungguhnya Islam memandang hal ini? Ini akan dibahas bersama guru-guru kita yang sudah bersama-sama jamaah. Ada Kiai Haji Abdul Wahab, lalu juga Ustadz Deban dan juga Ustazah Aini Aryani. Langsung saja pemirsa kita simak Damai Indonesiaku pada siang hari ini yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ajbaihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan guru kita bersama Ustadz Deban dan Ustazah Aini, serta para ibu dan bapak jamaah hadirin Masjid Al-Muttaqin. Bagaimana kabarnya siang hari ini, sehat? Alhamdulillah, yang penting sehat ya Bu ya. Biar sehat asal banyak duit, amin. Nah, itu yang dipengen. Serta pemirsa Damai Indonesiaku di seluruh tanah air yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Muhammad itu adalah merupakan uswatun hasanah. Apa sih uswatun hasanah? Uswatun hasanah itu adalah sauri tauladan terbaik di dalam kehidupan kita. Sebagaimana firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada contoh terbaik pada diri Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah Muhammad itu manusia, sama dengan kita. Karena kita manusia, maka yang harus dijadikan contoh juga manusia. Dikatakan kul innama ana basyarun. Nabi Muhammad itu adalah manusia sama dengan kita. Hanya bedanya kalau Nabi Muhammad yuha ilayya, diberikan wahyu oleh Allah, ditarbiyah oleh Allah, dididik oleh Allah. Kita nggak dapat wahyu, kita dapatnya WA. Kalaupun ada namanya Wahyudin, kalau nggak Wahyudin ya Wahyuni gitu ya. Nabi Muhammad dibimbing oleh wahyu, ditarbiyah oleh wahyu, maka beliau menjadi manusia yang terbaik. Tapi beliau tetap manusia, hanya punya keistimewaan. Jadi kalau manusia, kalau kita makan, maka Nabi Muhammad pun makan. Beliau makan. Kalau kita tidur, maka Nabi Muhammad pun tidur. Tapi tidur beliau beda sama kita. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Beliau Nabi Muhammad itu kalau tidur, matanya terpejam, tapi hatinya tidak tidur. Nah kalau kita matanya merem, hatinya tidur, kupingnya ditutup. Bahkan tidur itu dijadikan kenikmatan oleh Allah. Orang nggak bisa tidur jadi penyakit, betul apa betul? Wa ja'alna naumakum subata. Tidur itu adalah kenikmatan yang Allah berikan. Dan kalau kita nikah, Nabi Muhammad pun menikah. Bahkan kata Nabi, an-nikah sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Maka orang yang tidak menikah, maka dia bukan dari golonganku. Orang yang tidak mau menikah, maka dia bukan bagian dari golonganku. Ibu, Bu, ada yang jomblo nggak di sini? Udah buruan nikah. Karena nikah itu adalah merupakan sebuah ibadah. Nikah itu adalah merupakan ibadah dan fitrah bagi kita manusia, karena manusia itu punya syahwat. Betul apa betul? Maka yang pertama
nikah itu hakikatnya itu adalah merupakan ibadah dan sesuai dengan fitrah kita manusia. Lalu apa tujuan kita menikah? Nah ini penting. Tujuan menikah itu Allah katakan di dalam Al-Quran. Tujuan menikah itu litaskunu ilaiha. Agar kita menjadi tenang. Jiwanya menjadi tenang. Ada juga orang yang ngomong, Ustadz, saya pengen nikah. Tapi saya takut, boro-boro jadi tenang. Setelah menikah kok kita kehidupan rumah tangganya nggak baik. Itu yang mengkhawatirkan orang sehingga menunda-nunda pernikahan. Ya Bu? Ya. Litaskunu ilaiha. Tujuan pernikahan itu kata Allah, Allah berikan ketenangan di dalam kehidupannya. Ya. Bagaimana kalau kita belum tenang? Allah jamin. Setiap orang yang menikah, maka Allah katakan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Bukan hanya memberikan ketenangan. Ketika orang menikah, saat menikah, Allah tanamkan rasa cinta di antara keduanya. Ibu, Ustadz, ada juga kita nggak punya cinta, kenal aja kagak, tahu-tahu kawin. Ada nggak? Ada nggak? Ada. Nggak ada cinta, tapi nikah. Cinta nggak ada, tapi kok anaknya banyak. Begitu ya? Allah tanamkan rasa cinta di antara keduanya sebagai pengikat. Dengan rasa cinta itu orang bisa saling tenang. Kalau tidak ada rasa cinta, maka Allah tanamkan juga litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah, dan kasih sayang. Ibu, ini kasih sayang ini penting. Cinta itu bisa pudar. Iya Pak ya. Rumah tangga pengantin pertama boleh jadi. Kadang-kadang orang takut, Ustadz saya punya suami, sayangnya pengantin pertama doang. Kalau pengantin pertama aja saya jalan kakinya kesandung, suami saya ngomong, kenapa neng kakinya? Begitu ya Bu ya. Giliran udah 10 tahun Ustadz saya jalan kesandung, diomelin, mata lu kemana? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berjanji orang yang menikah itu maka dia akan dijadikan kehidupannya tenang, ditanamkan rasa cinta serta ditanamkan kasih sayang. Lalu apa lagi hikmah yang lainnya? Menikah itu para hadirin tarkul ma'asi. Orang sekiranya sudah tidak mampu, tidak bisa menjaga dari kemaksiatan, maka menikah. Menikah itu tarkul ma'asi, mencegah kita dari perbuatan-perbuatan maksiat dan mencegah pandangan kita daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dampaknya kalau kita menunda-nunda pernikahan? Ini bahaya. Muncul orang nggak mau nikah. Nggak taunya sekarang banyak nih terjadi. Maaf. Sekarang banyak orang yang tidak senang dengan laki-laki, tidak senang dengan perempuan. Justru perempuan sedangnya sama perempuan, laki-laki sedangnya sama laki-laki. Maka agama mengajarkan ayo menikah. Karena Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad pun semuanya menikah. Lihat, Nabi Ibrahim menikah dengan Sarah. Dari Sarah Nabi Ibrahim punya anak keturunan bernama Ishak. Dari Nabi Ishak menikah dengan seorang wanita namanya, lupa saya namanya siapa ya. Kalau nggak tahu jawab aja, namanya Bu Ishak gitu ya. Namanya Rifqah. Dari Rifqah punya anak keturunan jadi nabi namanya Yakub. Yakub punya anak jadi nabi namanya Yusuf. Terus sampai dengan Nabi Isa alaihissalam. Ini dari hasil pernikahan menelurkan nasab-nasab yang baik, keturunan-keturunan yang baik, anak-anak yang soleh dan solehah. Nabi Nuh juga menikah. Nabi Lut menikah. Semua para nabi hampir semuanya itu menikah. Berarti pernikahan ini Allah anjurkan karena menikah itu membuat jiwa kita menjadi tenang, betul? Dan menumbuhkan rasa cinta terhadap kita serta terhadap pasangan, amin. Dan juga memunculkan rasa kasih dan sayang serta menghadirkan anak-anak keturunan yang soleh dan soleha sebagai penghias mata kita fid dunya wal Bu, ada yang jomblo ada? Buruan, mumpung musim hujan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Haji Abdul Wahab yang telah menyampaikan bagaimana sesungguhnya hakikat menikah menurut Al-Quran dan hadis. Di antara yang disampaikan oleh beliau yaitu litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Allah akan memberikan keindahan di sana. Namun bagaimana ketika melihat saat ini fenomena banyak sekali anak-anak muda yang menunda pernikahan dengan berbagai alasan, di antaranya menunggu mapan, masih studi dan lain sebagainya. Nah insya Allah ini akan dibahas oleh guru kita Ustadz Deban di segmen berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar lebih semangat, saya doakan dulu yang menjawab salam mudah-mudahan banyak uang. Mau banyak uang? Usaha. Sekali lagi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muqaddimah, ikut Yai, ikut beliau, ikut guru kita. Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah serta pemirsa di rumah yang sama-sama kita hari ini ikut pengajian. Ibu, kalau kita melihat seorang dokter, kira-kira ada sekolahnya tidak? Kalau beliau, guru-guru kita, Yai dan Ustazah menjadi Kiai, menjadi Ustadz, kira-kira pernah pesantren tidak? Kalau ibu sudah menikah disebut sarjana perkawinan tidak? Disebut sarjana pernikahan tidak? Oleh karenanya yang tidak ada sekolah itu pernikahan, tetapi orang setelah menikah dia mesti masuk sekolah. Betul tidak? Apa sekolahnya, apa pendidikannya, dia harus menurunkan ego dan sebagainya. Oleh karenanya nikah itu min syariatil qadimah, dari syariat yang lama sampai hari ini terus berjalan. Dan orang yang menikah itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Jadi orang dianjurkan menikah, sunnahnya luar biasa, ibadahnya luar biasa saat dia punya ba'ah, saat dia punya bekal. Dulu saya pas di pesantren agak sedikit protes ketika membaca kitab, ada bahasa katanya orang yang menikah itu pahala sholatnya jauh lebih banyak daripada orang-orang yang jomblo. Ada gak di sini yang jomblo kata beliau tadi? Ada. Siapa? Ini yang ngomong. Nanti saya jelaskan ya. Jadi saya sempat ada sedikit pertanyaan besar. Kenapa orang yang menikah mereka pahalanya lebih banyak dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kami-kami yang jomblo. Sekarang baru terfikirkan. Ibu pulang ke rumah mencium suami, katanya ganjarannya sama dengan mencium Hajar Aswad. Terdengar jelas? Jadi nanti ke Jambi jangan salah dengar ya Bu ya. Nanti bilang sama suami, tadi kata Kang Deban, satu kali istri mencium suami ganjarannya sama nyium Haji Ahmad. Hajar Aswad ya, bukan Haji Ahmad ya. Jadi yang punya ba'ah, yang punya bekal itu mereka harus disegerakan. Kalau kita dalam Hilyatul Aulia dikatakan al-azalatu minasyaiton, tergesa-gesa itu adalah perbuatan setan. Tapi tidak dalam 5 hal. Al-azalatu minasyaiton illa fi khamsin fa innaha min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tergesa-gesa bagian daripada setan. Tapi ada 5 perkara yang hendak harus kita segerakan. Di antaranya tazwijul bikri atau tazwijil bikri, membacanya boleh tajwiju, boleh tajwiji, itu adalah menyegerakan untuk menikahkan anak perempuan. Lalu bagaimana dengan orang yang menunda pernikahan, apakah ini dosa besar atau tidak? Ini dijawab oleh Said Mustafa Al-Khin dalam kitabnya, kata beliau begini, lin nikah ahkamun muta'adidatun. Untuk pernikahan itu ternyata hukumnya tidak hanya satu. Jadi ada hukum-hukum di sana. Ada yang memang kalau orang siap mental, orang siap finansial, dan siap untuk segalanya, dia harus disegerakan untuk menikah. Jadi menikah butuh ilmu, menikah butuh materi dan sebagainya. Kalau ibu menikahnya dengan ilmu, nanti ibu akan jadi istri betulan. Kalau bapak menikahnya dengan ilmu, itu bapak akan menjadi suami betulan. Tapi kalau menikahnya hanya menggunakan nafsu, nanti akan menjadi kebetulan jadi istri. Beda enggak? Istri betulan sama kebetulan jadi istri beda enggak? Beda. Suami betulan sama kebetulan jadi suami beda enggak? Kalau suami betulan, ibu masak, salah dikit suami memaafkan.
Tapi kalau kebetulan jadi suami, emosinya tidak terkontrol, ibu dimarahin sama suami. Suka dimarahin nggak? Curhat. Jangan ya Pak ya, kalaupun fisik bapak-bapak lebih gagah, lebih kekar, lebih tahan banting, hati-hati sama istri, harus istri itu butuh kasih sayang, jangan dimarahin. Udah sama istri satu-satunya, dimarahin terus, akhirnya dia membatin, makannya lahap, badannya kurus. Maaf yang kurus ya. Aneh, makan banyak, makan lahap, badan kurus. Diperiksa ke dokter, nggak ada penyakit. Dibawa ke bidan, nggak hamil. Dibawa ke rumah sakit besar juga nggak ada. Tapi penasaran, dia coba di rongsen. Pas di rongsen ada gambar suaminya lagi melotot. Nauzubillah summa naudzubillah. Oleh karenanya ibu, karena hukum nikah itu muta'adidah, variatif, bermacam-macam. Tadi saya sampaikan pertama, orang kalau sudah siap segalanya, dan bahkan dia tidak bisa untuk menahan nafsunya, maka disegerakan untuk menikah. Lalu bagaimana orang yang siap menikah, dia mau menikah, punya keinginan untuk menikah, tapi dia masih ada sesuatu yang dianggap sebagai penghalang atau dianggap sebagai ilah, maka dia hukum nikahnya hanya jatuh pada mubah. Saya sekarang udah 30 tahun, tapi belum menikah, itu bukan tidak mau. Karena ada satu alasan, saya sekarang masih tinggal di pesantren, harus menyelesaikan studi, dan setelah itu insya Allah akan menikah. Amin. Jadi kadang-kadang ibu-ibu itu banyak yang so tahu. Dia bilang ke saya, Kang Deban, kalau di kampung saya orang 30 tahun itu semuanya udah nikah. Kang Deban mau kapan nyusul? Saya jawab, ibu di kampung saya juga yang seumuran sama ibu udah meninggal. Ibu kapan nyusul? Dia nggak bisa jawab tuh, dibegitukan. Begitu. Kan dalilnya jelas. An-Nur itu menjelaskan kepada kita, An-Nur 23 itu. Wal yastafifil ladzina la yajiduna nikaha. Orang-orang yang tidak bisa, yang belum mampu untuk menikah, maka dia dianjurkan untuk menahan syahwatnya. Hatta yughniyahumullah min fadlih. Sehingga Allah memberikan kekuatan, kekayaan dan kemampuan agar dia mampu untuk menikah. Jadi kalau tadi ditanyakan di segmen pertama oleh Yai dijelaskan nikah itu ibadahnya sangat luar biasa. Ternyata Islam itu, fikih itu hukumnya akan sesuai dengan situasi dan kondisi. Al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Hukum itu akan terus berjalan sesuai situasi dan kondisi. Oleh karenanya ibu yang dirahmati Allah, bapak-bapak yang dirahmati Allah serta pemirsa, kita oleh Nabi SAW dianjurkan untuk menikah, tetapi harus hati-hati bahwa pernikahan bukan untuk main-main, bukan untuk 1 atau 2 hari. Rasul mengingatkan kepada kita yang punya bekal untuk nikah. Lalu bagaimana yang tidak punya bekal? Wa in lam yastati fa'alaihi bisaum fa innahu lahu wija. Orang yang tidak bisa, tidak mampu, belum kuat untuk menikah, hendaknya dia untuk melaksanakan puasa. Karena dengan puasa itu, dengan saum itu, orang akan lebih kuat, orang akan lebih mampu untuk menahan dari godaan-godaan syahwatnya. Betul tidak? Semoga kita selalu berdoa kepada Allah yang rumah tangga, yang sudah menikah, rumah tangganya tetap harmonis selamanya. Dan yang belum menikah semoga didekatkan jodohnya dan dimudahkan segalanya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Deban. Jadi sudah jelas ya, jangan macam-macam bertanya ke Ustadz Deban kapan nikah. Karena bakal ditanya kembali kapan meninggal gitu ya. Baik, mudah-mudahan Ustadz Deban segera dimudahkan jodohnya. Amin amin ya rabbal alamin. Karena memang masih banyak amanah dan juga tugas yang harus diemban. Karena memang ada beberapa pertanyaan dan juga ada beberapa pernyataan begitu ya ketika dimintain kapan nikah, karena masih banyak pertimbangan, diantaranya harus memantapkan ekonomi dulu, harus juga masih studi dulu. Nah itu nanti insya Allah akan dijawab oleh guru kita Ustazah Aini Aryani berkaitan dengan tema kita, bagaimana sesungguhnya menikah itu akan banyak keberkahan, dan yang satu lagi bagaimana kita bisa menghindari dari dosa zina. Nah namun sebelum Ustazah Aini Aryani akan memberikan tausiah, guru kita Kiai Haji Abdul Wahab sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee.
Para jamaah, ibu dan bapak, kali ini saya akan berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Dan bagi jamaah yang beruntung dan bisa menjawab pertanyaan dari saya, terkait tema kita pada hari ini, akan mendapatkan hadiah uang sebesar 1 juta rupiah. Alhamdulillahirabbil alamin, yang dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Tapi jangan lupa tetap dipotong pajak. Dan saya akan menunjuk yang bisa menjawab pertanyaan dari saya. Pertanyaannya adalah, siap-siap, apakah hakikat menikah menurut Al-Quran? Ada yang bisa? Oh ya, Mbak, silakan. Silakan. Maju ke dia. Ayo orang Sunda di dia, ayo ya. Perkenalkan nama Benar, saya namanya? Elis. Nama Elis ya, baik. Pertanyaannya apakah hakikat menikah menurut Al-Quran? Jawabannya apa? Ibadah yang memastikan fitrah. Baik, terima kasih. Benar jawabannya dan Mbak berhak mendapatkan uang 1 juta rupiah dipotong pajak. Ini. Terima kasih, selamat ya. Ya, jangan lupa dipotong pajak. Terima kasih. Pemirsa, jangan kemana-mana. Damai Indonesiaku akan kembali setelah yang satu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat Ibu ya. Alhamdulillah. Soalnya tadi yang jawab salam didoain sama Ustadz Deben biar banyak. Wah, mudah-mudahan jawab salam saya bukan cuma sekedar biar itu ya Bu ya. Tapi juga mudah-mudahan kita dapat keberkahan dari menjawab salam. Tentang hari ini kita membahas tentang bagaimana pernikahan itu banyak sekali berkahnya. Banyak juga hikmahnya. Salah satu hikmah dari menikah adalah untuk menjaga kehormatan diri. Menikah juga bisa menghindarkan seseorang dari perilaku zina. Tadi Kiai Wahab sudah menyampaikan Masya Allah tentang pernikahan, hikmahnya besar sekali. Begitu juga Ustadz Deban sudah menyebutkan berbagai macam hukum menikah itu sendiri. Sekarang kalau misalnya kita sudah masuk ke dalam pernikahan itu sendiri, kita mau ngapain Bu? Apa kewajiban kita sebagai suami ataupun istri? Ibu udah tahu apa kewajibannya? Kewajiban istri nomor 1 apa Ibu? Nomor 1, taat dan patuh. Kewajiban suami apa ya Bapak? Bu, kewajibannya bapak-bapak apa Bu? Menafkahi. Baik. Kita akan bahas dulu tentang kewajiban bapak-bapak ke istrinya, ke ibu-ibu. Nomor 1 kewajibannya memberi. Sebetulnya sebelum memberi nafkah ada lagi sebelum itu kewajibannya Bu. Apa itu? Sebelum ngasih nafkah baru juga ijab qabul langsung dapat kewajiban. Nomor 1 adalah memberikan mahar. Itu dulu, ibu dapat mahar enggak dulu? Apa ibu maharnya? Seperangkat alat sholat. Padahal mukena ibu di lemari udah banyak ya. Mukena juga udah banyak. Tapi alhamdulillah minimal gak dapat yang travel size ya Bu ya. Nomor 1 itu mahar. Kemudian nanti memberikan nafkah. Nafkah materi, nafkah batini dan lain sebagainya. Tapi itu harus berimbang dengan kewajiban istri terhadap suaminya. Karena kalau seorang istri tidak mau mentaati dan tidak mau memberikan kewajibannya pada suami, otomatis nanti dianggap sebagai nusyuz. Nusyuz itu adalah tindakan penolakan istri untuk mentaati suaminya dan konsekuensinya suami jadi gugur kewajibannya memberikan nafkah. Maka jangan sampai kita tidak patuh dan tidak memberikan apa yang menjadi kewajiban kita. Tadi kewajiban istri nomor 1 apa Ibu? Taat pada suami. Pertanyaannya, ketaatan ibu kepada suami ada batasannya apa enggak ada batasannya? Kapan istri boleh untuk tidak taat sama suaminya Bu? Bila
tidak sesuai jalur agama. Maksudnya tidak boleh kalau itu untuk bermaksiat. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh kita itu taat pada orang, pada makhluk kalau perintahnya tidak sesuai dengan perintah sang khalik atau perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya nomor 2, Bu. Kalau misalnya suami memberikan perintah pada istri dan perintahnya bukan untuk bermaksiat, apakah istri mutlak wajib mentaati atau tidak? Wajib. Yakin, Bu? Betul ya? Saya kunci jawabannya ya. Saya kasih contoh, Ibu. Suatu hari suami ibu datang ke rumah, terus dia bilang, aduh capeknya cari uang, capek sekali. Enak kamulah di rumah ya, saya tiap tanggal 1 transfer ke rekeningmu, kamu yang ngabisin, aku yang jaga. Yang jaga di kantor ya, saya yang kerja, kamu yang ngabisin. Istri jawab lagi, kata orang memang konsep pernikahan itu workshop Pak. Papa walk, mama shop katanya. Papa walking, mama shopping katanya. Tambah pusing suaminya dijawab begitu. Terus kata suaminya, kalau begitu mulai bulan depan sayang, kamu sebagai istri kan harus taat sama saya suami. Aku perintahkan mulai bulan depan kamu harus bekerja mencari nafkah. Tanggung semua biaya hidup aku dan anak-anak. Dan aku sebagai suami wajib ditaati, maka kamu wajib untuk mentaatinya. Pertanyaannya, Ibu wajib mentaati perintah suami yang seperti itu atau enggak? Pertanyaannya, apa hukumnya istri mencari uang, haram apa mubah? Apakah istri nyari duit itu bermaksiat pada Allah atau tidak? Berarti perintah suami bukan nyuruh maksiat kan? Wajib ditaati apa enggak? Wajib apa enggak? Katanya tadi kalau tidak menyuruh untuk bermaksiat istri wajib taat. Berarti ibu wajib taat apa enggak? Enggak konsekuen ibu-ibu ini. Ibu tidak konsekuen. Tadi katanya taat wajib selama bukan maksiat. Kenapa yang ini jadi tidak wajib taat? Karena, baik sekarang kita buat rumusannya. Nomor 1, istri haram hukumnya mentaati perintah suami apabila perintah suami mengajak bermaksiat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, istri diberikan pilihan untuk taat dan boleh juga menolak dengan baik-baik apabila perintah suami berisi pelimpahan tanggung jawab. Karena yang wajib untuk mencari nafkah, menjadi provider untuk rumah tangga itu adalah suami. Tapi kalau istri tetap mau, boleh enggak Bu? Boleh. Jadi kalau kata istrinya, baik suamiku sayang, terima kasih bertahun-tahun sudah menafkahi, giliran saya sekarang yang menanggung nafkah, dirimu tidur aja di rumah. Mau mancing silahkan. Mau nonton bola silahkan, aku yang kerja, aku yang cari uangnya. Boleh nggak Bu? Tidak meyakinkan jawaban ibu-ibu. Saya nanya boleh, bukan mau. Ya Bu, kalau saya nanya mau apa enggak? Ibu pasti jawabannya nggak mau. Kalau saya jawab boleh apa enggak? Boleh, silahkan. Tapi kalau istri menolak boleh enggak? Suamiku sayang, mohon maaf. Kalau soal cari duit, di luar sana saya nggak bisa. Kalau di luar sana saya bawaannya pengen ngabisin aja gitu. Tapi kalau soal nyari duit saya bisa nyarinya di dalam rumah, khususnya di dalam kantong celanamu. Sama di dalam dompetmu. Mohon maaf saya tidak sanggup untuk mencari nafkah karena saya inginnya dinafkahi. Boleh? Boleh. Jadi intinya seorang istri wajib mentaati suaminya selama suaminya tidak memerintah pada maksiat dan tidak berisi pelimpahan tanggung jawab. Maka semua perintah suami di luar yang 2 poin tadi wajib untuk kita
taati. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Aini yang kembali menyampaikan bagaimana sesungguhnya konsep daripada pernikahan dan juga rumah tangga itu. Namun apabila ditanyakan kepada bapak-bapak bagaimana jika bertukar kewajiban ketika sang istri bekerja kemudian bapak-bapak santai di rumah, apakah nggak malu ada tulisan di belakang truk itu harga diri laki-laki ada bekerja. Nah nanti itu akan bahas di sesi tanya jawab berkaitan dengan tema kita pada siang hari dalam Damai Indonesiaku, bagaimana sesungguhnya menikah itu ibadah, jangan ditunda-tunda. Untuk itu tetap bersama kami, siapkan pertanyaan terbaik Anda dalam sesi tanya jawab. Damai Indonesiaku akan kembali usai jeda. Alhamdulillahirrahmanirrahim, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang pada kesempatan siang hari ini kita bersiaran langsung dari Ciracas. Namun jamaah yang hadir di sini bukan hanya dari wilayah Ciracas saja, namun juga dari Jambi, Masya Allah. Kemudian juga ada dari Cikarang ya Bu-Ibu ya. Nah ini mudah-mudahan kita bisa mendapatkan berkah semua dari pengajian di siang hari ini dalam Damai Indonesiaku. Nah berikutnya sesi tanya jawab ini akan dimulai oleh Ibu Neneng. Boleh berdiri Bu Neneng silakan berkaitan dengan tema kita yaitu menikah jangan ditunda karena ibadah. Nanti Ustadz Deban ini sama-sama Sunda nih yang jawab nih. Silakan Ibu Neneng. Ya sudah nyala Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri, nama saya Ibu Neneng Alia dari Majelis Taklim Hidayatus Salam, Kampung Kobak Ceper, Desa Karangharja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Masya Allah, lengkap sekali Ibu ya. Silakan Ibu Neneng. Menikah itu kan ibadah Ibu Ustazah. Izin bertanya dong Ibu Ustazah. Ini nanti akan dijawab Ustadz Deban dulu Bu Neneng. Oh iya. Ya nggak apa-apa, silakan. Izin bertanya Ibu Ustazah. Ya silakan. Silakan pertanyaannya. Saya kan mempunyai teman Ibu Ustazah, umur sekitar 39 tahun. Nah dia itu pengen banget menikah Ibu Ustazah. Izin sama seorang ibunya. Tapi ibunya itu selalu ngomong kayak gini Ibu Ustazah. Kalau kamu menikah nanti ibu siapa? Sama siapa dan siapa yang menafkahi ibu? Dan saya minta solusinya dari Ibu Ustazah. Gimana nanti saya menyampaikan sama teman saya. Dan sebelumnya saya terima kasih Ibu Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah dari tadi karena ini disebut Ibu Ustazah, ya udah Ustazah Aini aja deh yang jawab. Karena sebetulnya urutannya Ustadz Deban dulu Ibu. Ya udah Ustazah Aini dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana solusi bagi seseorang yang sebetulnya dia mau menikah, laki-laki ya Bu ya tadi yang mau nikah. Laki-laki sudah ada calon istrinya, sudah siap lahir dan batin, sudah punya penghasilan. Pokoknya udah tinggal lamaran nama ijab kabul aja udah tinggal restu ibunya bagaimana. Ibunya tanya, nanti kalau kamu menikah yang menafkahi ibu siapa? Pertanyaannya, ibunya beliau masih punya suami apa enggak Bu? Udah enggak ada, berarti sudah janda. Tidak bekerja juga? Tidak bekerja juga. Baik, jamaah sekalian, Rasulullah SAW pernah menjelaskan bagaimana urutan yang wajib untuk dinafkahi bagi seorang laki-laki. Nomor 1 apa kata Nabi? Ntar saya tanya dulu sama ibu-ibu, bapak-bapak. Yang paling diwajibkan untuk dinafkahi oleh seorang laki-laki nomor 1 siapa Bapak Ibu? Ibu. Kata ibu-ibu, ibu katanya. Kata istri-istri, istri katanya. Nomor 1 ibda binafsik. Nomor 1 nafkahi dirimu sendiri dulu. Tuh bapak-bapak tuh. Tenang bapak-bapak, masih ada nomor 2 dan 3-nya. Karena bagaimana mungkin seseorang bisa menafkahi orang lain kalau perutnya sendiri lapar. Jadi nafkahi diri kita sendiri baru kita menanggung nafkah orang lain. Fa in fadula syai'un, kalau masih lebih siapa? Li ahlik, keluargamu yaitu istri dan anak-anakmu. Jadi nomor 1 dia nafkahi dirinya, kemudian istrinya dan
anak-anaknya. Fa in fadula syai'un, masih lebih juga, falidhi qarabatik, maka nafkahmu itu menjadi hak kerabatmu. Kerabat yang paling tinggi hierarkinya bagi kita adalah kedua orang tua. Jadi kalau ada seorang suami nanti bukan suami, baru mau jadi calon suami, ditenangkan ibunya, jangan khawatir ibu. Saya sebagai anak laki-laki yang punya tanggungan ibu yang tidak ada menafkahi ibunya, saya juga wajib menafkahi ibu saya. Saya tidak akan durhaka sama ibu, saya tetap akan menafkahi ibu. Saya akan cari uang yang banyak agar saya bisa menafkahi istri saya, anak-anak saya dan juga ibu saya. Dan dia juga punya kewajiban untuk menyampaikan pada istrinya nanti bahwa dia tidak hanya berkewajiban menafkahi istri dan anak-anaknya, tapi dia juga wajib menafkahi ibunya karena sudah tidak memiliki suami. Maka kita sebagai perempuan kalau punya suami yang punya tanggungan ibu, jangan pelit-pelit sama mertua ya Bu ya. Ibu mertua sama seperti ibu kita sendiri. Kalau kita pelit sama mertua terus nanti kita jadi mertua, kita punya mantu kita pelit sama kita, mau enggak? Enggak mau. Maka sayangilah semua mertua kita sebagaimana kita menyayangi orang tua kita sendiri. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Aini. Berikutnya kami persilakan atas nama Ibu Aan. Boleh berdiri, yang mana Ibu Aan? Baik, ini Ustadz Deban ya Bu yang jawab ya. Ustadz Deban ya. Ustadz Deban, oke. Silakan Bu Aan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk saya An Andawiyah dari Masjid Taklim Syiar Tambun. Alhamdulillah ini jamaah saya yang pakai hitam-hitam. Yang ingin saya tanyakan, berumah tangga itu kan adalah ibadah, jangan ditunda ya menikah. Nah, ada permasalahan, jadi ini si wanita itu sudah dilamar oleh seorang pria. Nah, dia tinggal menentukan hari saja. Lalu ada seorang neneknya, maksudnya neneknya itu tidak menyetujui karena katanya belum PNS, belum mapan. Jadi kamu gak usah kawin dulu sama dia. Sedangkan hari sudah ditentukan. Nah, anak itu menangis terus, saya ingin menikah dengan dia, saya ingin menikah dengan dia. Tapi karena neneknya tidak mengizinkan, akhirnya diundur. Ya. Nah, karena diundur otomatis laki-laki itu nyari ke wanita yang lain dong. Akhirnya sekarang laki-laki itu sudah menikah dengan wanita yang lain. Nah, yang jadi masalah itu kasihan itu perempuannya kan selalu ditunda-tunda. Nah, sekarang apa pembicaraan saya kepada perempuan itu karena dia selalu tidak dapat restu karena dia udah terus-terusan begitu, sudah 5 kali laki-laki yang seperti itu. Jadi sampai sekarang dia tertunda terus pernikahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tertunda terus, ya udah sama Ustadz Deban aja udah. Silakan Ustadz. Kayak burung merpati saya dikeprokin ya. Seneng kalau jamaah lihat Ustadz dipojokin seneng banget kayak gitu. Tapi saya tadi yang pertanyaan yang paling ingat itu yang paling terakhir kata-katanya Bu. Ditunda-tunda terus. Itu pertanyaan atau nyindir saya? Baik. Pada satu sisi begini. Seringkali diskriminasi tentang kepastian itu datang kepada kaum bapak-bapak. Kalau kaum bapak-bapak yang laki-laki dekat dengan perempuan itu sering diminta untuk kepastian. Tanpa sadar perempuan juga sebetulnya harus memberikan kepastian kepada laki-laki. Kalau laki-laki sebelum maaf, ini bahasanya mungkin kurang tepat, tapi memang faktanya begini. Kalau laki-laki sebelum nikah itu namanya seleksi. Tapi kalau sudah menikah namanya selingkuh. Betul enggak? Wajar ketika orang dia datang dengan niat yang baik, niat yang sudah sangat luar biasa, dia mapan, punya konsep dan segalanya untuk melamar perempuan, lalu kemudian dari pihak perempuan tidak memberikan kepastian. Dia juga tidak mau tertunda pernikahannya begitu, akhirnya dia menikah dengan yang lain kan begitu. Tapi walaupun demikian, alangkah lebih baiknya komunikasi diutamakan.
antara pihak perempuan dan pihak laki-laki. Dan saya hanya sedikit mengingatkan saja bahwa rezeki kita bukan dari PNS. Kalau di sono tuh, di sono banyak tuh PNS yang SK-nya digadein, Bu. Di sono. Di sini ada enggak? Ada. Di sono juga ngikutin di sini berarti. Begitu. Jadi begini, menjadi PNS itu salah satu cara untuk menjemput rezeki, bukan satu-satunya menjemput rezeki. Saya bukan PNS, tapi diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saya melihat kasus demikian, pertama, jangan mendiskriminasi laki-laki diminta untuk kepastian, sementara dari pihak perempuan tidak memberikan kepastian. Dan ketika laki-laki menikah dengan yang lain, bukan salah, itu langkah yang baik bagi dia. Tetapi sebelum menikah alangkah lebih baiknya dikomunikasikan terlebih dahulu. Dan yang ketiga, mengingatkan kepada semuanya, jamaah di sini atau yang di rumah, bahwa rezeki kita sudah diatur oleh Allah, tidak mesti menjadi PNS. Jadi apapun itu, insya Allah rezeki kita akan ditanggung oleh Allah. Ibu tahu burung pipit enggak? Kalau orang Sunda manuk pit, tahu enggak? Itu burung keluar dari sarangnya setelah subuh. Suaranya terdengar, dia lari ke sawah, ke ladang, kemana-mana untuk mencari makan. Setelah masuk ke perutnya, dia pulang. Maghrib itu sudah ada di sarangnya. Saya belum mendengar ada pipit lembur. Kita yang manusia suka lembur enggak? Jadi bagus pipit, bagus kita. Nah begitu, itu hanya analogi saja, silahkan difikirkan bahwa semuanya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sawabikul himam la tahriku aswalul akdar, apa yang kita usahakan tidak mungkin mengalahkan benteng Allah yang lebih kuat. Terima kasih. Amin, amin. Terima kasih Ustadz Devan. Ini menjadi tema yang menarik sekaligus menjadi konsultasi pernikahan ya, Mas. Bukan hanya Damai Indonesia aku saja. Nah berikutnya kami persilakan ada Ibu Sofia, betul ya? Boleh berdiri Ibu Sofia, yang mana? Oke, nanti akan dijawab oleh Kiai Haji Abdul Wahab. Silakan Ibu. Alhamdulillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sofia dari Majelis Taklim Al-Hauriyah Jambi. Langsung saja Pak Kiai, saya tanya, di kampung saya itu ada seorang wanita. Ini anak dari kawan saya yang menyatakan sebagai wanita independen. Nah, kalau laki-laki apa ya, laki-laki independen gitu mungkin ya. Nah, pokoknya intinya mereka itu tidak mau menikah. Nah, yang ditanyakan oleh kawan saya, sebagai orang tua ini dosa atau bagaimana? Terus adakah solusi atau doa untuk wirid meluluhkan anak tersebut? Nah, sekian Pak Kiai, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya bagaimana ketika ada seorang wanita yang menyatakan dirinya, memutuskan dirinya untuk tidak menikah, begitu ya. Silakan Kiai Wahab. Baik, terima kasih. Dari Jambi ya Bu ya. Ini saya mau kasih wiridan takut nggak bisa ntar. Mintanya doang kebanyakan. Baik, terima kasih. Rasulullah Muhammad SAW itu kan tadi saya katakan sebagai contoh uswatun hasanah. Kebanyakan orang takut menikah atau bahkan dia tidak mau menikah sebabnya karena khawatir laki-laki itu tidak bisa dan tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya. Satu, Allah berjanji di dalam Al-Quran, nahnu narzukuhum. Jangan takut nggak punya rezeki. Semut yang melata, binatang yang melata saja diberikan rezeki oleh Allah. Apalagi kita manusia pasti diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti. Satu. Yang kedua, biasanya orang takut menikah itu dikarenakan adanya intrik di dalam rumah tangga. Dan itu biasa. Biasa Bu ya? Namanya orang baru menikah biasa sayang-sayangan. Udah 10 tahun anak udah 5 beda lagi. Betul apa betul? Nah, biasanya emang biangnya, biangnya. Penyebabnya karena ya satu faktor ekonomi, kedua kadang-kadang ibu biasanya tidak memperhatikan terhadap dirinya. Waktu pengantin baru, ibu-ibu sama suami ngomongnya ya. Nah, terus dandannya cakep di depan suami. Udah 10 tahun, Masya Allah. Waktu pengantin baru mah bedak, parfum disemprot semua.
Di depan suami minyak angin. Ini bikin trauma juga. Para ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi saya katakan hadisnya, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Orang yang tidak mau menikah, maka dia dicuekin oleh Nabi nanti. Dicuekin dan tidak dianggap daripada golongan Nabi. Satu, apa sebabnya? Dikarenakan dikhawatirkan bahwa fitrah manusia itu harus menikah. Ada syahwat yang harus disalurkan. Dan itu harus disalurkan melalui pernikahan. Nanti tidak diakui sebagai umatnya Nabi, bahkan dikhawatirkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan seksual. Dia tidak mau menikah karena dia tidak suka sama laki-laki, bahkan sukanya sesama jenis. Ini yang banyak terjadi para ibu. Maka sebagai orang tua apabila ada orang yang independen, orang yang gak mau menikah, ya merasa independen, dirinya sanggup dan mampu tanpa menikah pun dia bisa. Nah ini perlu diberikan nasihat. Wiridannya bismillahirrahmanirrahim, Allahumma paksakan. Udah siap-siap nulis tadi. Biar siap dipaksa gitu ya. Dipaksa aja. Ya, insya Allah doanya orang tua atau doa kerabat terdekatnya dimintakan doa insya Allah supaya dia bisa berubah pikiran dan diberikan nasihat. Bahwa menikah itu adalah sunnahnya Nabi agar punya anak keturunan. Dan ingat, anak keturunan itu penting. Pernikahan para Nabi itu doanya Nabi Ibrahim bahkan Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah karuniakanlah kepada kami dari pernikahan ini anak-anak keturunan yang soleh dan soleh. Karena anak-anak yang soleh itu nantinya mampu dan bisa mendoakan orang tuanya. Anak yang soleh itu hasil pernikahan yang baik, orang tua yang soleh, suami yang soleh, istri yang soleh, menghasilkan anak-anak yang soleh sebagai qurratu a'yun, penghias mata kita. Bukan hanya penghias mata di dunia, tapi juga penghias mata di akhirat. Dan hebatnya anak keturunan yang soleh itu mampu mengangkat derajat harkat orang tuanya. Yang seharusnya orang tuanya masuk ke dalam neraka sekalipun. Tapi anaknya jadi anak soleh, bergaul dengan orang-orang soleh. Mampu dan bisa mendoakan orang tuanya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sesuai Quran, walladzina amanu wattaba'ashum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alastahum min amalihim min syai'. Orang-orang yang beriman, yang berlaku soleh, keluarga yang soleh, anak keturunan yang soleh, maka setiap amalnya akan aku sambungkan kepada mereka walaupun mereka sudah meninggal dunia. Ibu, apa yang kita harapkan amal kita setelah kita meninggal dunia? Doanya anak yang soleh mampu mengangkat harkat derajat orang tuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ki Haji Abdul Wahab. Tema atau judul yang menarik ini yaitu menikah adalah ibadah, jangan ditunda. Selain pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para jamaah, kita juga akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram @damai_indonesiaku_tv1. Nanti akan dijawab oleh guru-guru kami. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Sebelum saya bacakan pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram, ini karena antusiasme jamaah, apalagi yang jauh-jauh dari Jambi, kami persilakan satu lagi jamaah, ibu-ibu atas nama Ibu Yersukmini, betul ya Ibu ya? Boleh berdiri, nanti akan dijawab terlebih dahulu oleh Ustadz Deban. Silakan. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yersukmini dari MT Al-Hauriyah Jambi. Masya Allah, silakan Ibu. Izin Pak Ustadz yang ganteng. Saja nih Ibu. Pak Kiai juga ganteng. Iya. Ibu Aini cantik. Jadi begini, saya punya keluarga, itu keluarga jauh. Tapi saya nggak nyindir ya, mohon maaf saya nggak nyindir Pak Ustadz nih. Ya. Jadi keluarga saya itu dia tidak menikah. Jadi teman masa kecil saya juga. Kalau saya umur 58 tahun, berarti teman saya umur 58 tahun. Ya. Kalau secara duniawi, teman saya itu termasuk mempunyai kehidupan yang mapan. Pekerjaan bagus, punya segalanya lah ya. Kalau menurut kehidupan dunia. Tetapi sampai saat ini dia belum menikah. Ya. Jadi kami sebagai keluarga atau teman suka memberi support, mau nggak sama ini, mau nggak sama ini. Tapi orangnya nggak mau.
Jadi pertanyaan saya Pak Ustadz, bagaimana caranya agar dia mau menikah? Saya itu kasihan kalau seandainya dia semakin tua terus tidak ada yang mengurusinya. Ya, jadi siapa yang akan mengurusi kalau dia sakit begitu? Siapa yang menemani kalau dia lagi bahagia begitu Pak Ustadz. Ya Pak Ustadz, sekali lagi saya tidak menyindir, mohon maaf Pak Ustadz. Terima kasih, itu pertanyaan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Deban sama sekali tidak tersindir ya Ustadz ya. Saya belain Ustadz karena Ustadz Deban sudah mempersiapkan nanti. Karena ini sedang sibuk untuk mengurusi pesantren ya Ustadz ya. Silakan, masih 30 tahun, kalau tadi 58 tahun ya Bu ya. 58, jadi insya Allah tidak tersindir. Silakan Ustadz Deban. Kalau seandainya kata-kata itu berbentuk kepalan tangan udah bonyok saya dari tadi. Tapi dari tadi yang nanya rata-rata mayoritasnya ibu-ibu ya Bu ya. Karena memang ibu-ibu lebih banyak bicaranya. Betul nggak? Kalau laki-laki itu keturunan dari Nabi Adam. Coba semuanya bilang Adam. Mingkem nggak? Ibu-ibu dari Siti Hawa. Makanya panjang. Ya. Makanya bapak-bapak kalau berantem sama ibu-ibu lebih baik mengalah. Bapak keluar satu kata, ibu satu kaset. Panjang betul. Baik, kembali ke pertanyaan dari ibu dari Jambi ya. Ada orang sudah 58 tahun tapi kemudian kehidupannya mapan tapi tidak ada niat untuk menikah walaupun itu sudah direkomendasikan, dinasihati dan demikian. Fa innakalah tahti alaman ahbabta. Sesungguhnya kita tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kita cinta. Artinya dakwah kita kepada orang tersebut hanya sebatas mengajak, mensupport dan memberikan gambaran bahwa menikah itu berkah. Bukan untuk menjudge dia. Ya bukan untuk menjudge dia. Karena setiap orang punya pilihan. Tapi lalu bagaimana nanti dalam hukum Islam yang begitu. Nah itu nanti hukum berbicara. Tadi disampaikan di awal. Jadi kalau orang mampu untuk menikah, lalu dia tidak kuat menahan syahwat, maka pernikahannya menjadi sunahnya yang dikuatkan muakkadah. Tapi kalau dia hanya mampu, tapi menahan syahwatnya juga masih mampu, jatuhnya hanya pada sunnah. Kalau orang menikah, niat untuk menyakiti orang lain, itu malah jatuh kepada haram. Tidak boleh. Untuk nikah balas dendam misalkan, karena saya ditolak oleh sepupunya, nah saudaranya saya nikahin, nanti saya tinggalin. Itu jadi haram nanti jatuhnya begitu. Jadi sekali lagi, kira-kira ibu sudah menanyakan apa alasan tidak mau menikah? Apa alasannya? Belum mau aja. Bingung kalau belum mau aja ya. Kita juga tidak bisa memaksakan kepada orang lain untuk begitu gitu. Tapi ketika ibu menasihati dia bahwa nikah merupakan sesuatu yang baik, ibadah yang seumur hidup bahkan sampai akhirat, maka ibu secara tidak langsung sudah berdakwah, sudah seperti da'iyah, sudah seperti mubalighah menasihati orang lain dan saya yakin ibu dapat pahalanya. Amin. Itu. Ya, jadi hanya sebatas kita mengajak, bukan menjudge atau memaksa beliau begitu. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Ustadz Deban atas jawabannya. Berikutnya yang akan menjawab lewat Instagram ada Ustazah Aini Aryani atas nama rival DNMK. Assalamualaikum Ustadz Ustazah, izin bertanya. Dalam realitas sekarang banyak yang menunda menikah karena gengsi sosial dan standar pernikahan yang tinggi. Nah ini apakah sikap seperti ini bisa menggeser niat ibadah menjadi ajang pembuktian? Silakan Ustazah Aini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di mana-mana ya Bu ya. Kadang-kadang banyak orang yang nggak mau menikah alasannya dibuat-buat begitu. Salah satunya katanya selama belum bisa untuk menciptakan apa kata orang sekarang tuh dream wedding. Nah, my dream wedding katanya. Pokoknya dream weddingnya dia harus yang 7 hari 7 malam. Tiap malamnya ganti kostum. Nah, undangannya Masya Allah banyak gitu. Padahal harusnya inti dari pernikahan itu bukan untuk pamer wedding yang cuman sehari 2 hari. Inti dari pernikahan itu adalah apa yang akan terjadi setelah pernikahan itu. Karena pernikahan itu kan ibadah terlama kata orang. Kalau wedding dream mah cuman sehari 2 hari. Kadang-kadang juga demi gengsi orang nikah ngutang. Ya Bu, biar tekor asal nyohor katanya.
Akhirnya setelah menikah, bukannya fokus untuk meningkatkan taraf kesejahteraan keluarga, malah habis uangnya untuk ngangsur uang hutang, cicilan. Masa nikahnya pay letter, Bu? Kan gak asik ya. Ingin dianggap orang kaya gara-gara pernikahannya yang luar biasa. Tapi setelah menikah, akhirnya sibuk bayar utang. Harusnya tidak seperti itu. Di masa Nabi ada seorang sahabat yang sangat kaya raya. Siapa, Bu, namanya? Abdurrahman bin Auf. Dan ketika beliau menikah, kata beliau, daripada saya nanti dianggap sebagai orang yang menghambur-hamburkan harta, habis akad gak usah pesta deh. Akhirnya ditegur sama Nabi, aulim walau bisyatin. Walimah lah, walaupun cuman seekor kambing juga adain aja. Artinya apa? Walimatul urs itu memang hukumnya sunnah muakkadah. Kesunahan yang sangat-sangat ditekankan hukumnya. Pahalanya besar sekali, tapi tidak perlu dengan jor-joran sampai mengalahkan kemampuan yang seharusnya. Tidak. Enak santai aja, Bu. Nikah bisanya nyewa gedung, nyewa. Enggak bisa nyewa gedung, ya udah. Kadang-kadang mahar, ini nih dia, Bu. Perbedaan antara pernikahan gengsi di masa kita nih dengan di masa Nabi. Di masa Nabi biasanya orang-orang itu yang dinomorsatukan adalah mahar untuk memuliakan istri. Kalau zaman sekarang mahar mah jadi budget sisa ya, Bu ya. Di budget yang diutamakan biasanya kan tadi gedung, catering, MUA tuh, Bu. Nah itu make up tuh ya. Sama kostum, sama yang lain, sama undangannya aja sebijinya aja udah 200.000, Bu. Beli nasi kotak udah dapat 4 udah tuh. Iya kan? Padahal undangan diterima orang, dibaca sekali masuk tong sampah. Gitu. Nah padahal di masa Nabi orang itu biasanya nomor 1 itu adalah mahar supaya menjadi tolak ukur pemuliaan dia terhadap istri. Harusnya seperti itu. Kalau misalnya yang dinomorsatukan itu bukan wedding, bukan apa, tapi pemuliaan pada istri, ya sudah tinggal bagaimana nanti kesepakatan bersama. Jadi tidak perlu ada gengsi-gengsi. Kenapa? Gengsi orang mah makan nggak pakai gengsi, Bu. Bu, Ibu kalau gengsi perutnya lapar tetap lapar nggak? Makin lapar ya yang kan? ada. Tetap lapar. Maka jamaah sekalian menikah itu nomor 1 yang penting cukup. Pantas dan memuliakan tamu, syiar pernikahan sudah disampaikan. Kalau punya tabungan, simpan untuk menjadi modal memasuki kehidupan yang baru. Mudah-mudahan pernikahan kita semuanya dan anak-anak kita sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustazah Aini. Berikutnya saya akan bacakan atas nama U_D_AN_RM. Ini sepertinya curhatan dari seorang anak nih, Kiai. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, Ustazah. Jika seorang istri yang sudah mengerjakan pekerjaan rumahnya dengan baik, namun seorang suami mengucapkan kepada istrinya, semua sudah dikasih nafkah, disuruh sedikit saja lelet. Dan hal kecil seperti istirahat sedikit dikomentarin, tidur terus, nggak mau bantu suaminya. Nah ini sebagai anak ini sedih melihatnya. Ini bagaimana? Ini sepertinya curhatan dari seorang anak untuk sikap bapak ke ibunya. Silakan. Baik, Nabi mengajarkan memang begitu. Jadi kewajiban seorang istri itu taat kepada suami, tetapi suami juga harus mengerti tentang kepada istrinya. Jangan seenak-enak merintah kepada istri. Emang istri pembantu, ya Bu ya? Benar Bu? Iya. Ma akraman nisaa illa karimun wa ma ahana nisaa illa hunna. Tidaklah dia laki-laki mulia kecuali dia memuliakan perempuan. Betul Bu? Tenang Bu, saya belain Bu. Tidaklah dia menistakan perempuan, menghinakan perempuan kecuali orang-orang yang hina. Rasulullah Muhammad SAW menjadi contoh untuk kita. Lihat, sekelas Rasulullah Muhammad itu, ya, Rasul Nabi yang menjadi uswatun hasanah. Lihat, beliau kalau pulang dari dakwah, dari berdagang, beliau berdagang. Beliau itu pekerja keras. Lihat,
Bukan dalam kitab Ar-Rahiqul Mahtum, tangan beliau tuh besar. Ini menunjukkan beliau tuh pekerja keras. Rasulullah Muhammad SAW sejak 12 tahun sudah menjadi pedagang. Jadi sebelum menikah dengan Khadijah, beliau sudah menjadi pedagang. Beliau bukan pemalas. Rasul, bukan pemalas. Masa baru jadi ustadz aja kerjaannya mancing melulu ya Bu ya? Ada nggak bapak-bapak di sini suka mancing, ada nggak? Saya bilang jangan suka mancing Pak. Kalau mancing itu hidupnya nggak akan maju. Kalau maju kejebur dia. Beliau tuh tangannya besar, karena menunjukkan beliau itu pekerja keras. Dan beliau tidak segan membantu istrinya Khadijah. Lihat, ketika masuk ke dalam rumah, Khadijah sedang menyusui anaknya. Beliau apa kata Rasul? Teruskan menyusui. Tapi Khadijah nggak mau. Khadijah karena merasa dirinya sebagai istri, anaknya Fatimah ditaruh, lalu paha Khadijah dipasang di hadapan Rasul. Nih, ibu-ibu suka nggak masang paha sama suaminya? Boro-boro. Para bapak ibu hadirin semua, jadi kewajiban laki-laki memang memberikan nafkah, tetapi ingat, istri kita tuh bukan pembantu. Istri lebih capek Pak kerjanya daripada bapak-bapak. Iya Pak, iya Bu? Mengandung, betul Bu? Melahirkan, betul Bu? Menyusui, nyiapin makan, ngurusin suami, nyuci baju, emang gak berat Pak? Emang digaji berapa sebulan istrinya? Jadi kufu, saling mengerti. Suami membantu, saya Pak, para hadirin maaf ya, saya suka membantu nyuci piring suami saya, istri saya. Kalau istri saya lagi repot-repot, saya cuciin piringnya. Kalau istri saya tidurnya melengkor, saya lurusin. Udah ngapa coba? Itu mengerti. Jadi untuk menciptakan rumah tangga yang kufu, sakinah, mawaddah, rahmah, diperlukan juga warahmah, kasih dan sayang. Cinta itu bisa hilang, 1 bulan 2 bulan hilang cinta. Tapi karena rahmah, kasih sayang, itu bentuknya sayang, kasihan. Kasihan gak sih ngeliat istri, lihat tidurnya mangap, ya Allah. Dulu dia langsing, sekarang maaf, ya kan? Maaf, merelakan seorang istri demi anaknya, menyusui, hamil, melahirkan, beratnya. Ketika melahirkan seorang anak, pertaruhannya antara hidup dan mati, betul Bu? Yang tahu kan ibu-ibu, saya mah gak pernah ngelahirin. Terima kasih. Jadi kufu itu penting untuk menjaga agar pasangan kita kufu seimbang. Suami harus mengerti tentang istri dan istri pun harus tetap hormat kepada suami. Terima kasih. Baik, Masya Allah, terima kasih Kiai Wahab. Berikutnya, ini terakhir Ustadz Deban yang akan menjawabnya atas nama Sasa yang akan ditampilkan di layar kaca. Oh, maksud kami Sa_1710 ya. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, di zaman sekarang ini banyak banget isu dengan perselingkuhan, perceraian dan KDRT. Ini bagaimana caranya kita sebagai anak muda supaya tidak terjebak dalam kejadian tersebut, supaya tidak menimbulkan trauma bagi kita kaum muda yang belum menikah, supaya pas menikah kita tidak mendapatkan perlakuan tersebut. Silakan Ustadz Deban. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ibu mau KDRT enggak? Kalau diganti kemesraan dalam rumah tangga mau enggak? Nah, ganti kekerasan dalam rumah tangga menjadi kemesraan dalam rumah tangga. Tentu kemesraan itu dijemput, dibutuhkan ilmu pengetahuan. Oleh karenanya sebelum menikah itu kalau saya lebih baik, lebih memfokuskan bagaimana orang memahami hak dan kewajiban. Kewajiban seorang istri adalah hak untuk suami, hak suami kewajiban istri, kewajiban suami hak seorang istri. Jadi lebih baik ada bimbingan pranikah itu diperbanyak. Bukan hanya tepuk sakinah. Orang begini-begini itu kan. Kalau orang begini-begini semuanya bisa, tapi kalau orang mengkaji munakahat, bagaimana ini kewajiban, bagaimana ini hak, itu mesti ada. Karena Gen Z, generasi sekarang itu ada bahasa quarter of life crisis. Mereka bingung menata masa depan, masa depannya bingung, melihat kasuistis KDRT di mana-mana, perselingkuhan di mana-mana, itu menjadi semakin bingung. Nah, buat orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus mengkaji, memahami, memperdalam ilmu-ilmu tentang pernikahan dan jangan menghukumi sesuatu hanya sebatas kasuistis. Hari ini saya datang ke sini, itu ketika player saya di share, itu banyak yang mengkritik. Loh kok itu yang judulnya jangan menunda pernikah, yang ngomongnya juga belum nikah katanya. Itu orang tidak paham. Justru itu kreativitas daripada damai Indonesiaku. Saya jawab kenapa sebagai kreativitas? Karena orang, saya di sini tidak berbicara teori, praktisi jomblo Bu.
Lebih relate, lebih Gen Z, lebih relate. Jadi orang wajar ketika dia punya quarter of life crisis, ketakutan, kekhawatiran dalam hidup, dalam menata masa depan. Ya solusinya tidak ada lain, mengkaji, memperdalam bagaimana kemudian munakahat dari Quran, dari hadis, dan kemudian mengikuti kitab-kitab turath yang dikarang oleh para ulama. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Deban, terima kasih udah membela damai Indonesiaku tadi. Baik pemirsa, di segmen berikut nanti kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh guru kita Kiai Haji Abdul Wahab. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa yang dirahmati Allah, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku dan sesaat lagi Anda bisa menyaksikan program religi kami yaitu Sah Selalu Ada Hikmah bersama Koh Dennis Lim. Akhir kata mewakili kru yang bertugas, saya Sofyan mohon pamit undur diri dan acara ini dipersembahkan oleh Sonwadi Mortentu Sarung Hitam dan juga didukung oleh Luwak White Coffee. Mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu hadirin yang di masjid ataupun yang di rumah, kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah mudah-mudahan seluruh hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum mendapatkan jodoh, Allah berikan jodoh yang terbaik. Allah jadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah warahmah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana وانصرنا على القوم الكافرين ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Rabb, dan ampuni dosa kedua orang tua kami ya Rabb. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihani dan menyayangi kami ketika kami kecil ya Rabb. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah kami ini ya Allah agar kami selalu menjadi manusia yang bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami ya Rabb, dan nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Kau palingkan hati kami ini setelah Engkau tanamkan hidayah ke dalam hati kami ini. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.